Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan kita sudah membedah betul kan, Iriana yang mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Iriana ini turunlah ke bawah, keluarga Iriana pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Gitu. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjak dulu itu, Bro. Itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitu lah ya. Politik seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lu yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden begitu Pak. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo, dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Betul. Betul. Berlanjut lah. Betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga. Ketua HIPMI Solo ya. Ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Idayati. Menikah dengan Anwar Usman, mantan ketua MK Konstitusi. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai cawapres. Kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman tentunya sudah mendengarkan sedikit dari saudara-saudara kita bagaimana diskusi mereka bertiga mengenai pencalonan Gibran dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pencalonan Gibran terkait juga dengan Ibu Iriana. Nah, ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita. Karena apa? Karena kita membahas tentang keluarga Mulyono, terutama pencalonan Gibran, yang dimana Gibran lolos melalui Mahkamah Konstitusi dan berperan adalah paman sebagai adik atau sepupu Jokowi Dodo. Tentunya sejak awal Gibran banyak diperbincangkan mengenai pencalonan Gibran, yang dimana pencalonan Gibran telah terlihat bahwa Gibran telah melanggar konstitusi dengan benar, karena di situ terang-terangan bahwasanya Anwar Usman sebagai paman Gibran melanggar kode etik, dan itu benar sekali. Dan saat ini juga bahwasanya Anwar Usman telah dipecat dari ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang permainan
politik-politik yang terjadi saat ini memang sangat panas banget teman-teman, karena adanya peran Ibu Iriana dan peran Jokowi. Ya, terutama adalah Jokowi, karena Jokowi adalah seorang kingmaker dulunya, karena saat itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan saat ini sudah lengser dan habis masa jabatan dan telah diganti oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang pencalonan Gibran ini banyak dinamika-dinamika atau pro dan kontra terhadap pencalonan Gibran, yang dimana juga Mahkamah Konstitusi harus memenuhi prosedur sebagai capres ataupun cawapres. Namun, kenapa Gibran bisa lolos? Ya tentunya karena adanya kendaraan. Apakah Mahkamah Konstitusi bermain dengan Jokowi karena Jokowi masih menjabat sebagai presiden? Ya, bisa saja karena diubah undang-undang. Nah, sebenarnya sebagai presiden juga harus netral. Nah, pada saat itu juga tindakan atau cawe-cawe Jokowi memang sangat terlihat terang-terangan, makanya banyak pengamat politik mengkritik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Joko Widodo tersebut. Jadi, itu yang telah dibahas oleh saudara-saudara kita mengenai pencalonan Gibran, yang dimana Ibu Iriana juga terlibat dengan pencalonan Gibran. Ya, terlibat kecurangan-kecurangan pun yang akan terjadi. Nah, teman-teman, tentunya sebagai ibu pun harus ikut terlibat karena dia adalah seorang ibu. Ya, sebenarnya sah-sah saja. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat komentar dari saudara-saudara kita mengenai tanggapan video atau edukasi yang telah diedukasikan oleh saudara-saudara kita mengenai pencalonan Gibran dan terlibatnya seorang Ibu Iriana. Oke, teman-teman, di sini kita akan bacakan sedikit komentar atau tanggapan saudara-saudara kita mengenai video ini. Dari saudara kita Uti Suminjati. Gibran tidak punya prestasi, dijadikan wapres, jadi beban negara dan jadi beban masyarakat. Nah, masalahnya Gibran memiliki kendaraan untuk menuju jadi wapres. Siapa sih yang bermain di sana? Ya, tentunya ayah Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dan kini Gibran sudah terpilih dan bahkan sudah memenang dalam Pilpres di 2024. Banyak pro dan kontra, banyak juga mengenai Gibran, mengenai pencalonannya, banyak yang tidak setuju karena sudah melanggar konstitusi. Sedangkan konstitusi atau Mahkamah Konstitusi membiarkan, makanya sempat viral bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga. Kita juga masyarakat, apakah percaya terhadap Mahkamah Konstitusi lagi ketika itu Jokowi mengacak-acak Mahkamah Konstitusi? Dari saudara Pak Mehmet. Nah, hebat Tempo selalu dapat berita, selalu bertantangan dengan ucapan dari seorang yang berkatanya didukung rakyat 80%, Mulyono. Dan yang selalu kita temukan sering belok kanan, kalau sekarang didukung 8% agar diadilin. Sekeluarga semuanya busuk, rakyat tinggal bertindak. Belajar dari sejarah bahwa banyak sekali kerukunan seseorang pemimpin disebabkan karena istri. Yang menyetujui Gibran jadi cawapres ya Prabowo, karena menolak rakyat sangat besar. Maka Presiden Prabowo mesti bertanggung jawab untuk mendengarkan apresiasi rakyat dengan cara yang cantik untuk menurunkan Gibran. Nah, dinasti yang haus akan kekuasaan dan jabatan semata biasanya tidak akan lama berkuasa karena mereka sudah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan untuk menjadikan anak-anaknya seorang pemimpin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang pencalonan Gibran, memang banyak yang bermasalah dengan Gibran, dengan umur. Bahwasanya Gibran tidak mencukupi prosedur untuk mencalonkan sebagai capres ataupun cawapres. Karena pada saat itu prosedur yang diizinkan adalah berumur 40 tahun lebih. Sedangkan Gibran masih 38 atau lebih atau kurang. Nah, Pak Haston harus cepat melaporkan dan membongkar video-video yang dimilikinya biar Pak Jokowi cepat diproses hukum. Nah, semuanya keluarga Jokowi harus diadili. Dinasti keluarga harus dihukum deh. Murhim merdekam di penjara. Selalu salam sehat dan NKRI. Orang cerdas bangsa besar ini pada kemana?
Mas takut dengan keluarga Mulyono, rakyat cerdas, sial, support lawan rakus kekuasaan. Mas Aki kecapresan ngomong salah, nggak ngomongnya juga salah, benar semua pakai ilmu. Kalau orang menyimak, sungguh memalukan keluarga Jokowi ini. Rakyat menderita akibat oleh Jokowi, seharusnya diadilin ke berbau PKI. Wah, begitu liciknya keluarga demi anak. Pelangak-pelongok mempengaruhi himpunan. Buat dukungan Gibran, terutama Iriana yang sibuk mengurusi padahal bapaknya masih menjabat, memang gak punya rasa malu. Menjabat gak punya rasa malu, walaupun dihujat masa bodoh. Paman yang kuasa dengan untuk atik undang-undang di MK, merasa paling kuasa dibanding hukuman di negeri ini. Bangsa, bahkan DPR pun diam saja. Saya pendukung Jokowi selama 8 tahun, tapi setelah ada putusan MK kekaguman saya total Jokowi ketika itu lenyap. Apa bisa menggelang lakinya? Kalau sudah begini fakta, banyak permasalahan lain. Dari sini awal terjadinya kebencangan-kebencangan yang bermasalah karena keinginan untuk meneruskan kekuasaan, jadi butuh berbagai trik politik di luar etika yang sudah digariskan oleh undang-undang. Terima kasih. Konspirasi yang jahat dihentikan, menjulkan wapres bermasalah cacat moral dan etika demi kebaikan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.